Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umilatul Khairiyah dari kelas Ekonomi Syariah D NIM 401180118. Video ini saya buat untuk memberikan penjelasan atau jawaban dari 3 pertanyaan yang telah diberikan pada pertemuan 3 mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Langsung saja. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu identifikasi kembali ciri-ciri yang menandai kapitalisme. Yang pertama, pengakuan atas hak-hak pribadi masing-masing individu, yaitu adanya pengakuan terhadap hak milik perseorangan atas berbagai faktor produksi. Yang kedua, pemilikan alat-alat produksi oleh individu, yaitu adanya kebebasan bagi pihak swasta baik individu maupun pemerintah untuk memiliki alat-alat produksi sendiri. Yang ketiga, ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Pihak swasta memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang akan diproduksi, berapa kuantitasnya, dan berapa harga yang dikenakan produk tersebut sesuai permintaan pasar. Yang keempat, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha sendiri. Setiap orang memiliki kebebasan dalam bersaing bisnis dengan menggunakan metode apapun untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang kelima, pemerintah punya peran yang amat kecil dari kegiatan ekonomi. Di sini, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam kegiatan perekonomian, meskipun pemerintah dapat mengelola proses ekonomi. Namun, pemerintah tidak dapat membatasi aktivitas dan kepemilikan para pemegang modal. Selanjutnya, yang keenam, motif yang menggerakkan perekonomian ialah untuk mendapatkan laba. Sistem kapitalisme akan membentuk perilaku individualisme pada setiap orang dalam masyarakat yang ditandai dengan karakteristik materialisme. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, sebut dan jelaskan kembali tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Ada 3 tahapan dalam perkembangan kapitalisme. Untuk yang pertama, kapitalisme awal, yaitu terjadi pada tahun 1500 sampai 1750. Kapitalisme ini masih mengacu pada kebutuhan pokok yang ditandai dengan hadirnya industri sedang di Inggris sejak abad 16 sampai abad 18 dan berlanjut pada usaha perkapalan, pergudangan, bahan-bahan mentah, barang-barang jadi, dan variasi bentuk kekayaan yang lain. Dan kemudian berubah menjadi perluasan kapasitas produk dan talenta kapitalisme ini yang kemudian hari justru banyak menelan korban. Yang kedua, kapitalisme klasik. Kapitalisme klasik berlangsung sekitar tahun 1750 sampai 1914. Awal munculnya tahap ini diawali dengan munculnya revolusi industri di Inggris. Revolusi ini dipicu dengan ditemukannya mesin uap, sehingga muncul mesin-mesin dengan skala besar untuk membantu memproduksi barang dalam jumlah banyak. Hal ini menimbulkan pergeseran dari perdagangan publik ke perdagangan industri. Yang ketiga, kapitalisme lanjut, yaitu berlangsung sekitar tahun 1914 sampai sekarang. Momentum utama fase ini adalah terjadinya Perang Dunia I. Kapitalisme lanjut sebagai peristiwa penting ini ditandai dengan paling tidak oleh 3 momentum. Pertama, pergeseran dominasi model dari Eropa ke Amerika, ditandai mata uang dolar yang mendominasi dunia. Yang kedua, bergeraknya kesadaran atau bangkitnya kesadaran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika sebagai akses dari kapitalisme klasik yang kemudian memanifestasikan kesadaran itu dengan berlawanan. Yang ketiga, yaitu revolusi Bolshevik Rusia yang ingin menghancurkan institusi fundamental kapitalisme yang berupa kepemilikan
secara individu atas penguasaan sarana produksi, struktur kelas sosial, bentuk pemerintahan, dan kemampuan agama. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, coba Anda identifikasi kembali bagaimana sikap kelompok neoliberalisme, reformis, dan radikal dalam menyikapi globalisasi dalam kapitalisme. Dalam menyikapi globalisasi, kelompok neoliberalisme berpendapat bahwa globalisasi perlu dibimbing dengan kekuatan pasar dan otoritas publik hanya perlu memfasilitasi. Selain itu, perlu menghapus pembatasan dan perlu dikembangkan privatisasi langsung. Sedangkan untuk kelompok reformisme, mereka menyikapi kapitalisme bahwa kapitalisme memerlukan kebijakan publik global yang cermat untuk melindungi dari bahaya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.